Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudibyo STMSC selaku pembimbing 2 tugas akhir saya. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Haya Ulfa Atiko NPM 2157011011. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Prednison dalam Jamu Pegalinu menggunakan spektrofotometri FTIR dan kemometrika. Adapun yang melatar belakang penelitian saya yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, sehingga menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia, termasuk berbagai jenis rempah-rempah yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Rempah-rempah telah menjadi bagian penting dalam pengobatan tradisional di Indonesia, terutama sebagai bahan baku utama dalam pembuatan jamu. Jamu adalah ramuan herbal tradisional yang dibuat dari campuran berbagai bahan alami seperti akar, daun, kulit batang, dan biji. Umumnya bahan-bahan tersebut dipilih karena khasiat dalam menjaga kesehatan dan mengobati beberapa penyakit. Salah satu jenis jamu yang populer adalah jamu pegalinu, yang secara tradisional digunakan untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Namun seiring meningkatnya permintaan akan jamu pegalinu, muncul kekhawatiran bahwa produsen mungkin menambahkan bahan kimia untuk meningkatkan efektivitas produk secara instan agar laku di pasaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan di mana dengan tegas melarang penambahan bahan kimia obat dalam obat herbal terutama jamu. Satu bahan kimia obat yang sering ditemukan dalam jamu pegalinu adalah prednison, sebuah kortikosteroid yang biasa digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa sakit pada otot dan sendi. Prednison bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi reaksi inflamasi, sehingga sering digunakan dalam pengobatan medis. Namun meskipun manfaat prednison dalam meredakan gejala nyeri dan peradangan, penggunaannya tanpa pengawasan medis sangat berbahaya. Efek samping yang timbul seperti penurunan imunitas tubuh, gangguan hormonal, hingga kerusakan organ dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jamu yang beredar di pasaran tidak mengandung bahan kimia obat ini. Dalam penelitian saya ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan prednison dalam jamu pegalinu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menggunakan FTIR dan kromatografi lapis tipis, dan analisis kuantitatif melalui pendekatan kemometrik. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui adanya kandungan bahan kimia obat prednison dalam jamu pegalinu yang beredar di pasaran Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kemometrika berbasis data FTIR. Sedangkan manfaatnya memberi informasi ada atau tidaknya kandungan prednison dalam jamu pegalinu di pasaran Kota Bandar Lampung dan memberikan informasi mengenai penggunaan spektrofotometri FTIR dengan metode kemometrika PCA dan PLS. Adapun penelitian saya ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2025 yang berlokasi di Badan Riset Inovasi Nasional BRIN atau BRIN Tanjung Bintang, Bandar Lampung. Dalam penelitian saya ini menggunakan 3 metode, yaitu kromatografi lapis tipis, spektrofotometri FTIR, dan kemometrika. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini tertera sebagaimana berikut. Adapun penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel yang diambil sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu 2 merek jamu pegalinu yang telah BPOM dan 3 merek jamu pegalinu yang belum terdaftar BPOM.
Adapun metode yang pertama yaitu analisis menggunakan kromatografi lapis tipis. Langkah pertama adalah pembuatan fase gerak. Etil asetat dicampurkan dengan kloroform dengan pemilihan perbandingan yang tepat, yaitu 6:4, 8:2, dan 9:1 pada chamber yang telah disediakan sesuai dengan perbandingan eluen tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan larutan baku pembanding. Bahan baku obat prednison 100 ppm ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam lumpur 25 mili dan ditambahkan etanol sampai tanda batas aduk homogen. Kemudian pembuatan larutan sampel. Sampel jamu ditimbang 500 mg, dimasukkan ke dalam labu ukur, ditambahkan etanol, aduk sampai homogen, kemudian disanikasi dengan sanikator selama 20 menit. Kemudian saring dan tampung, uapkan dengan cara diangin-anginkan larutan hingga terbentuk ekstrak etanol kental. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi kromatografi lapis tipis. Larutan sampel jamu dan larutan baku pembanding prednison ditotolkan pada lempeng KLT, dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen kloroform etil asetat. Setelah eluen mencapai batas tanda, angkat plat KLT dan keringkan. Kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati nodanya di bawah lampu sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian diamati ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda dan hitung RF-nya dan sampel dibandingkan dengan nilai RF serta warna bercak baku pembanding prednison. Metode yang kedua adalah metode menggunakan spektrofotometri FTIR. Prosedur yang pertama dimulai dengan preparasi sampel. Sampel jamu ditambah bahan baku prednison dicampur menggunakan mortir hingga homogen. Setelah itu dianalisis dengan FTIR. Kemudian pengukuran menggunakan FTIR. Sampel berupa ekstrak dan prednison yang digunakan sebagai pembanding diteteskan pada plat kristal, kemudian ditambahkan dengan 200 mg kalium bromida. Kemudian diratakan dan dihaluskan, setelah itu dibentuk menjadi film. Lalu diuji FTIR, spektrum FTIR dicatat pada bilangan gelombang sekitar 44.000 sampai 400 cm pangkat -1. Kemudian setelah itu pengukuran plat dibersihkan dengan N-heksan dan dianalisis spektrum. Hasil dari pengukuran FTIR tersebut berupa spektrum yang akan dianalisis menggunakan chemometrika. Dan chemometrika tersebut terbagi menjadi dua, yaitu part komponen analisis atau PCA dan part least square atau PLS. PCA adalah metode yang menyederhanakan data besar dan diambil informasi terpenting. Sedangkan PLS adalah metode yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua kelompok dan membuat prediksi hubungan tersebut. Baik, sekian dari pemaparan usul penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.